Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan lingkungan hidup Ibu Ri Ajeng Kristiana SP. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan makalah tentang gedung ramah lingkungan. Sebelumnya saya perkenalkan penyusun dari makalah ini yang terdiri dari 1. Stefani Melati, 2. Maria Caroline, 3. Ismahana, 4. Novitasari, 5. Rina Warumpun, 6. Kelvin Bernardo, dan 7. Alfonsius. Isi pada makalah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini kita akan masuk bab 1. Latar belakang. Pemanasan global sering dikaitkan dengan perubahan iklim. Pembahasan mengenai perubahan iklim tersebut membuat manusia terpacu untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ramah lingkungan juga ikut berkembang pesat. Teknologi ramah lingkungan adalah metode yang pelaksanaannya mengacu pada wawasan untuk mencapai tujuan serta memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Di era sekarang, perusahaan-perusahaan mulai diwajibkan untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan penanganan pengolahan limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh badan yang terkait. Misalnya dengan adanya ISO 4001 tentang lingkungan. Selain perusahaan-perusahaan, ada pula gedung-gedung yang menggunakan konsep ramah lingkungan, baik itu konstruksi bangunannya, pelaksanaannya, dan pemakaian yang sesuai dengan prinsip pendidikan lingkungan hidup. Selain itu, gedung ramah lingkungan harus mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Manfaat gedung ramah lingkungan sendiri meliputi manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Setiap kawasan memiliki peraturan mendirikan bangunan yang harus dipatuhi seperti koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien lantai bangunan atau KLB, garis sepadan bangunan atau GSB, dan ruang terbuka hijau atau RTH. Perpustakaan ramah lingkungan yang terletak di taman kota ini sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Selain letaknya di taman kota, perpustakaan ramah lingkungan ini dilengkapi dengan solar cell, yakni sumber energi utamanya dari cahaya matahari. Perpustakaan ramah lingkungan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penelitian, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi informasi. Selain memiliki fungsi, perpustakaan ramah lingkungan juga memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan ramah lingkungan memiliki konsep seiring dengan berkembang pesatnya teknologi untuk melengkapi praktik penciptaan struktur ramah lingkungan saat ini. Tujuan utamanya adalah bahwa gedung ramah lingkungan dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan pertama, menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien. Yang kedua, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. Ketiga, mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Bab 2. Pembahasan. Di pembahasan kali ini, kami akan menyertakan dana dan menjelaskan dana tersebut dengan secara mendetail sesuai prinsip-prinsip pendidikan lingkungan hidup. Gedung perpustakaan ini adalah salah satu konsep sustainable building yang ramah lingkungan atau eco-friendly, yang dimana energi utamanya berasal dari cahaya matahari. Perpustakaan ini menyatu dengan taman kota yang dimana lorong yang menghubungkan antar ruangan dikelilingi dengan pepohonan. Jalan menuju perpustakaan itu sendiri dikelilingi pepohonan dengan konteks gedung ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan. Dalam memenuhi standar ramah lingkungan,
Air buangan toilet dapat digunakan untuk menyiram dengan diproses terlebih dahulu melalui pengelolaan limbah atau sewage treatment plant atau STP. Akibat pemanasan global mendorong lahirnya berbagai inovasi produk industri terus berkembang di dalam dunia teknologi lingkungan. Konsep gedung perpustakaan ramah lingkungan menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air, energi, dan material bangunan. Mulai dari desain building interior pembangunan hingga pemeliharaan bangunan itu untuk kedepannya. Desain rancang bangunan memperhatikan banyak bukaan atau memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Sedikit mungkin menggunakan penerangan lampu dan mengadopsi pengondisi udara. Pada siang hari, Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan peranannya. Secara umum, peran-peran yang dapat dilakukan adalah 1. Sebagai pusat informasi. Perpustakaan ramah lingkungan merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku yang tidak hanya satu, bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluh ribu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga ilmu. Yang kedua, sebagai pusat inovasi. Gedung perpustakaan ini juga sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat-tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide yang kreatif itulah dapat terciptanya suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan dari karya itu, para pengguna perpustakaan inilah nantinya dapat pula muncul suatu wacana ataupun gagasan yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai sumber pusat belajar. Perpustakaan ramah lingkungan juga merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan bagi proses menambah wawasan. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan tentang gedung ramah lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.